semua, selamat datang dalam diskusi seri kajian teks pedagogik dari Sekolah Tanpa Batas. Siang ini kita akan membahas satu naskah, judulnya Bildung Between Cultural Heritage and the Unknown, Instrumentalism and Existence, karya Øyvind Farkøy. Kalau membaca teks ini mungkin kita belum begitu kenal ya dengan apa itu Bildung. Tapi ternyata kalau kita baca isinya, konsep-konsepnya sebenarnya kita cukup familiar, karena kalau kita baca tulisan-tulisan Ki Hajar, Tan Malaka maupun Muhammad Syafi'i, itu sebenarnya semua juga bicara tentang pendidikan dalam kaitan tidak hanya proses supaya anak-anak kelak dapat bekerja, tetapi juga membangun manusia yang utuh. Topik ini ternyata cukup relevan ya dengan persoalan pendidikan kita saat ini ya, yang dalam beberapa puluh tahun terakhir itu sangat didorong untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Terakhir kita bicara industri 4.0, lalu pendidikan diarahkan juga gitu. Semua orang bicara tentang pendidikan 4.0. Juga dengan kebijakan menteri kita yang baru ini, meskipun terminologi yang sering diucapkan, jargonnya adalah merdeka, ternyata kalau kita baca konsep di peta Jalan Pendidikan Nasional 2035 juga masih tidak beranjak dari pendidikan diarahkan untuk kebutuhan industri atau pasar. Nah, ini menarik sekali kita bicara tentang naskah ini, dan kita kembali mencoba melihat pendidikan kita dari teks ini. Apakah pendidikan itu sejatinya untuk memerdekakan manusia atau supaya anak-anak kita bisa kerja? Itu pertanyaan yang esensial. Dan konsekuensinya apa kalau kita cuma ngomongin tentang pasar kerja? Teks ini memang bagi orang-orang seperti saya yang belajar pengantar filsafatnya tidak tuntas, ini bukan teks yang mudah, karena memang ngomongin tentang filsafat dan kita harus sebenarnya melacak lebih jauh ke pemikiran, misalnya teori-teori kritisnya Adorno, Horkheimer, dan sebagainya ya. Juga Hannah Arendt dan beberapa tokoh filsafat disebut di tulisan ini. Di sini ada, kebetulan kita punya tamu dari Rawamangun ya. Mas Seto itu, saya lupa rumahnya, di Jakarta Timur. Mas Seto ini bersama-sama kami di grup kelompok studi progresif, pendidikan progresif di UI. Tapi Mas Seto dalam beberapa tahun terakhir ini mengajar di Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman. Sekarang kebetulan tinggal masih di Jakarta karena kampusnya juga belajar online. Sangat kebetulan nih, karena kalau kita bicara Bildung itu terkait juga dengan pemikiran Goethe. Mungkin Mas Seto nanti yang mengajar di sana, yang punya background pendidikan di sana, bisa share lebih konkret tentang apa itu Bildung dan bagaimana pemikirannya sekarang. Kemudian ada Mbak Ira Monika Irayati. Mbak Monika Irayati ini dari Erudio Indonesia. Kalau yang saya pahami, Erudio ini merupakan sekolah alternatif yang basisnya pendidikan seni. Sangat kebetulan karena ternyata artikel dari Farkøy ini kayaknya berbasis dari pendidikan seni. Mungkin nanti Pak Lodi, Pak Jimmy bisa menceritakan background-nya Pak Farkøy ini. Kemudian
di tim Sekolah Tanpa Batas seperti biasa. Ada saya, ada Pak Lodi, ada Pak Jimmy, ada Mas Ade. Kita mungkin santai aja, meskipun teksnya cukup berat, kita ngobrol-ngobrol secara santai saja untuk mencoba memahami teks ini dan merefleksikannya dengan situasi pendidikan nasional, pendidikan kita saat ini. Mungkin kita mulai dari Pak Lodi bisa kasih komentar sedikit ya tentang mengantarkan artikel ini. Halo Pak Lodi. Halo Pak Lodi. Halo. Dek. Halo Adik. Halo. Halo Pak Lodi. Halo. Halo. Ya Pak Lodi. Mungkin Pak Lodi bisa ngasih pengantar dikit siapa Parkoi dan apa poin-poin yang penting dan menarik dari artikel ini. Silakan Pak Lodi. Ya, saya pikir saya hanya kasih pengantar umum dulu lah ya, secara umum saja ya. Oke, selamat siang atau sore teman-teman. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Hari ini merupakan acara seri kajian teks pedagogi kedua dengan judul Pendidikan sebagai Pemerdekaan atau Pendidikan untuk Industri. Dan bahan kajian artikel berjudul Bildung Between Cultural Heritage and the Unknown, Instrumentalism and Existence oleh Øyvind Parkoi. Untuk mengantar diskusi ini, mari kita awali dengan masuk ke pengkategorian ilmu pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, dalam dunia ilmu pendidikan, menurut Gerd atau Herd Fiesta, ada dua tradisi, yaitu tradisi Anglo-Amerika dan tradisi kontinental. Tradisi ilmu pendidikan Anglo-Amerika bersifat inter atau multidisiplin. Ilmu-ilmu pendukung utama dalam disiplin ilmu pendidikan Anglo-Amerika adalah filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Disiplin ini di Amerika Serikat disebut Foundations of Education atau landasan pendidikan. Di Inggris disebut Education Studies atau studi pendidikan. Tradisi ilmu pendidikan kontinental bersifat otonom, disebut pedagogik. Pedagogik, bukan pedagogi. Pedagogik memiliki cara dan konsep-konsep sendiri sesuai dengan sifat otonomnya. Dari sudut pandang sejarah pendidikan, ilmu pendidikan Indonesia dari tahun 1995 sampai dengan 1975 didominasi oleh tradisi kontinental atau meminjam partilar dikuasai atau didominasi oleh Langeveldianisme atau Langeveldianisme. Pada era ini, para pelajar pendidikan mempelajari buku Begnote Theoretische Pädagogik atau Concise Theoretical Pedagogy oleh Martinus Jan Langeveld, makanya disebut Langeveldianisme atau Langeveldianisme. Pada era akhir 70-an dan awal 80-an, tradisi ilmu pendidikan kontinental atau pedagogik di Indonesia menghilang setelah tradisi Anglo-Amerika masuk di bidang pendidikan di Indonesia. Sayangnya, pengaruh Anglo-Amerika dari tahun 70-an akhir sampai sekarang sangat bersifat instruksional dan psikologis, bukan bersifat inter atau multidisiplin, yaitu yang terdiri dari filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Jadi, bisa dikatakan ilmu pendidikan bersifat disiplin interdisipliner atau multidisipliner yang merupakan karakteristik ilmu disiplin Anglo-Amerika belum mendominasi kajian pendidikan Indonesia. Pada diskusi hari ini kita ingin masuk ke disiplin pendidikan kontinental atau pedagogik. Pada pedagogik ada konsep yang disebut Bildung. Bagi pelajar pendidikan pada tahun 50-an, 60-an, dan tengah pertama dekade 70-an, seperti saya dan Jimmy, pasti pernah mengenal kata atau konsep Bildung. Tapi konsep Bildung ini tidak atau jarang dikenal oleh pelajar pendidikan di era 80-an, 90-an, dan 2000-an, bahkan oleh para pendidik saat ini. Untuk itu, kami ingin STB, Sekolah Tanpa Batas, ingin mengajak teman-teman guru, pendidik, dan aktivis pendidikan
mengenal lebih dalam konsep Bildung. Bildung, nanti bisa dikomentari oleh Bung Seto, Bildung terdiri dari kata bilden, kata kerja, dan build, verbal noun, yang berarti image atau citra, dan akhiran yang berarti tindakan, proses, atau penyempurnaan hasil dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang kata lain, Bildung bisa kita menai sebagai tindakan, proses, atau peristiwa yang mana seseorang atau sesuatu menjadi citra atau citra yang muncul dari hasil atau tindakan. Ini saya kutip dari artikel Bildung and Thinking of Bildung by Sven Erik Nordenboom. Selain itu, untuk mengenal konsep Bildung lebih dalam, STB telah memilih tulisan yang disebut oleh Abang tadi, berjudul Bildung Between Cultural Heritage and the Unknown, Instrumentalism dan Existence by Oyvind Parkhoy. Tulisan ini diambil dari The Routledge International Handbook of the Arts and Education, edited by Mike Fleming, Leora Breslet, John O'Toole, 2015, khususnya Matika. Ini bisa dapat gratis di Google ya, chapter ini, khusus chapter ini ya. Terakhir, untuk santai. Dua pembicara tamu kita hari ini tidak asing dengan dunia seni, khususnya musik. Bung Seto sebagai putra musikus, klarinetis terkenal, Bapak Seko Harjana, bukan saja mengenal, tetapi terlibat erat dengan dunia musik. Dengan Mbak Monica, tadi sudah disinggung oleh Mas Bambang, mengenal seni dengan baik karena Mbak Monica adalah pendiri dan pengelola sekolah seni. Untuk itu, artikel ini tepat dibahas oleh Bung Seto dan Mbak Monica. Makasih banyak, dan Tabea dari Desa Kaatan Bitongo. Oke, Pak Lodi mungkin bisa cerita sedikit tentang Parkhoy ini memang dosen pendidikan seni atau ahli pendidikan seni? Saya belum melacak ini, tapi dia memang paling tidak ada dua artikel yang saya lihat dia menulis di review ya, review musik itu ya, dia dua. Perkiraan saya dia memang dosen musik. Tapi memang tulisan dia yang saya baca itu memang tidak berurusan dengan teknik. Ini metode mengajar ya, dia lebih menyentuh pada filosofinya. Ya, khususnya dalam tulisan ini ya, dia ingin coba sebenarnya tulisan ini yang penting buat saya sebenarnya kritik pada instrumentalisme ya. Saya pikir itu yang poin yang penting. Selain memang Bildung itu yang menarik dari banyak ya orang menulis tentang Bildung banyak ya. Tapi yang menarik dari tulisan ini dia mencoba melihat dari tiga perspektif Bildung, yaitu dari warisan budaya, dari saya mesti lihat lagi ya. Yang tiga yaitu dari kritik ya, kritik pada instrumentalisme. Saya pikir itu poin yang penting. Saya pikir itu. Itu Mas. Kalau tahun 80-an Pak Lodi sebagai mahasiswa IKIP udah kenal Bildung, membaca artikel ini yang menarik apanya? Saya pikir memang yang saya lihat kalau saya dengar dulu dari dosen saya, khususnya yang paling sering menggunakan yang menggunakan istilah Bildung ini Koni. Jadi konsep Bildung ini adalah proses pendidikan sepanjang hidup. Dari konsep Bildung ini kita bisa lihat dari kata Bildung itu jarang bersentuh dengan kata konsep belajar ya, tapi konsep itu memang proses pengembangan diri yang terus menerus. Dan hal yang penting lagi memang kalau kita bicara Bildung ini bicara budaya, culture. Cuman memang kita harus hati-hati karena di tulisan ini juga dibilang bicara material Bildung atau warisan budaya yang klasik ya, itu ya kita harus hati-hati melihat itu ya. Tapi poin yang penting buat saya ini kalau bicara Bildung itu ada proses, ada kaitannya dengan budaya. Tapi itu Mas. Oke, itu pengantar dari Pak Lodi. Mungkin kita langsung aja ke narasumber kita, Mas Seto ya. Mas Seto, halo, selamat siang. Halo Mas Seto, mungkin Mas Seto bisa merefleksikan artikel ini, menceritakan artikel ini dan tentang Bildung yang Mas Seto alami sendiri, Mas Seto lihat sendiri di Jerman. Silakan Mas Seto.
Halo, Mas Seto. Oh, Mas Seto menghilang nih. Halo. Oke, sambil menunggu Mas Seto, mungkin Mbak Ira dulu ya. Halo, Mbak Ira. Halo, Ya, halo. Mbak Ira. Ya, saya di sini. Ya, sebagai praktisi pendidikan yang pernah kuliah di IKIP ya, Mbak Ira, gimana membaca artikel ini, Mbak? Ya, ini menarik ya pada saat saya melihat artikel ini dan mencoba mengartikan gitu ya arti dari Bildung yang terus terang saya juga baru melihat dan membacanya gitu ya. Dan ini yang jadi menarik kalau tadi pertanyaannya Mas Wisido refleksi dari membaca ini ya. Karena kalau saya berangkatnya dari sebuah sekolah gitu ya, sekolah dengan tujuan belajar yang kalau tadi yang dibahas Mas Wisudo itu kan bicara bagaimana membantu anak-anak ini menjadi manusia seutuhnya gitu, yang kemudian menggunakan seni dan menggunakan sains gitu untuk bentuk eksplorasi dan bentuk sebagai cara belajar gitu. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan misalnya sebenarnya di saat saya membaca undangan dari diskusi ini kan bicara tentang bagaimana pendidikan itu sebenarnya menjadi pemerdekaan atau sebagai feeder untuk industri gitu ya tadi ya. Yeah. Yang menarik untuk saya ini sebenarnya gini nih. Jadi saya jadi membahas-bahas sebenarnya. Jangan-jangan di saat kita ini nanti ada konteksnya juga untuk saat kita memahami Bildung dan bagaimana pembelajaran kalau tadi kata Pak Lodi ada pembelajaran sepanjang hayat ya. Melihat dari sudut pandang industri. Ya, oke. Jadi melihat dari sudut pandang industrinya sendiri gitu. Jangan-jangan mungkin nanti Mas Seto juga bisa mengkonfirmasi gitu. Jangan-jangan kita sebagai manusia ini saat ini kegeeran gitu. Bahwa industrinya dipikir masih membutuhkan manusia gitu. Kalau dari point of view industrinya sendiri, kita nggak harus ngomong panjang lebar gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini gitu. Bahwa udah jelas industri ini kan membutuhkan sebuah sistem yang efisien gitu, yang lebih efektif gitu. Yang sebenarnya di saat kita melihat manusia sebagai sistem dari industrinya, udah jelas-jelas bisa jadi mereka melihatnya kita nggak efisien dan efektif gitu. Sehingga kalau ditanya mendingan mendeploy robot atau teknologi atau algoritma daripada memakai manusia, mungkin industrinya lebih memilih itu gitu. Kan kalau balik lagi pertanyaan, jangan-jangan kita GR gitu, bahwa sepertinya industrinya masih butuh manusia gitu. Karena kalau ditanya efektif dari menggunakan manusia dengan yang tadi saya sebutkan udah jelas untuk menggunakan manusia itu sangat tidak efektif karena membutuhkan kalau tadi sekolah berapa lama ya 9 tahun plus 4 tahun yang outputnya juga belum tentu seperti yang diharapkan oleh industri gitu. Sementara industrinya sendiri kan tetap membutuhkan hal-hal yang itu tadi efektif dan efisien gitu. Nah, sebenarnya untuk saya lebih menarik gitu ya apabila pembahasan ini atau dialog ini atau diskusi ini melihat bahwa sekolah ini yang sebenarnya ketinggalan zaman gitu. Udah tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri sebenarnya. Kalau tadi ditanya mindset-nya ya, udah jelas industrinya mungkin di masa kini udah nggak nyari manusia gitu. Jadi lebih krusial kita membahas bagaimana sekolah itu harus berpikir ulang gitu dan mendefinisikan perannya kalau memang sudah tidak bisa menjadi feeder untuk industri. Itu lebih menarik untuk saya untuk dibahas gitu. Nah kan pertanyaannya kalau tadi saya mendengar pendidikan politik dan sebagainya ya bahwa saya sering dengar Pak Toto kita dalam pembahasan bahwa pendidikan itu sebagai alat politik gitu, membawa misi bagaimana membantu. Ini ada juga di artikel Bildung ya yang saya baca, membawa misi membantu anak-anak itu untuk menjadi the next warga negara gitu ya, atau menjadi komunitas dari religi tertentu gitu ya gitu. Nah dikaitkan dengan hal ini, saat ini mungkin ini masih penting nih sebagai peran sekolah gitu ya untuk membantu membawa misi memerdekakan anak-anak kita, menyiapkan agar anak-anak kita tuh bisa jadi anggota masyarakat dan warga negara yang bisa punya kontribusi
membangun kemandirian gitu. Karena kalau dulu Ki Hajar Dewantara mungkin membangun rasa kebangsaan agar merdeka dari penjajahan, sekarang ini yang harus yang harus dimerdekakan kan adalah kita dari ketergantungan gitu. Jadi kalau bicara tujuan tadi bahwa sekolah udah bukan lagi sebagai feeder untuk industri, terus kemudian peran sekolah sebagai membawa misi untuk menjadikan anak-anak kita the next warga negara. Itu pertanyaannya yang kedua adalah masih relevan atau enggak gitu. Mungkin masih relevan karena saat ini memang kebutuhannya masih ada gitu untuk menyiapkan anak-anak yang merdeka sehingga secara komunal, secara bangsa bisa membantu bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat gitu. Nah pertanyaannya lagi nih gitu, sekarang dengan berjalannya waktu gitu, bagaimana kalau tiba-tiba jadi borderless gitu, tiba-tiba batasan-batasan negara hilang gitu. Dan kita menjadi bagian dari global citizen. Nah, pertanyaannya tujuan dan peran sekolah untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi warga negara yang diharapkan oleh si negara itu gitu ya, itu masih relevan atau tidak gitu. Nah, yang menarik tadi pembahasannya Mas Wisudo bicara tentang tujuan pendidikan yang sebenarnya Bildung ini bicarakan di artikel ini adalah tujuan pendidikan yang bisa membantu manusia menjadi manusia seutuhnya gitu. Itu masih sangat akan relevan gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi menyiapkan anak-anak agar bisa menjadi manusia seutuhnya. Nah, supaya peran ini bisa terjadi ya, membantu anak-anak ini kan membantu anak-anak kita menjadi bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang esensial gitu untuk hidupnya. Ya. Seperti pertanyaan siapa saya, apa peran saya, apa yang ingin saya capai gitu. Sehingga anak-anak kita ini bisa punya peran dan kontribusi terhadap masyarakat, maka dia harus tahu kan pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Jadi saya sebenarnya mencoba merefleksikan gitu apa yang saya baca. Terus kemudian saya coba kaitkan dan membuat ini itu tadi relevan gitu dengan judul yang kita bahas hari ini adalah mempertanyakan apakah peran sekolah menjadi feeder untuk SDM di industri itu bahkan masih relevan atau enggak gitu. Orang industrinya itu tadi saya bahas. Nah kalau bicara tentang tadi seni gitu ya, bagaimana saya menyikapi seni sebagai bagian dari proses belajar. Kayak yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk kami di Erudio Indonesia seni itu bukan sebagai sebagai hal yang dimaknai sebagai skill gitu. Jadi proses anak-anak untuk mencari bukan menjawab sebenarnya bertanya tentang hidup gitu. Bertanya tentang banyak hal dan menjadikan tempat belajar itu atau sekolah yang kami bangun itu menjadi dialog dan conversation yang lebih esensial gitu, yang bisa membantu mereka kemudian untuk terkoneksi dengan dirinya. Karena sekarang ini masalah yang terbesar di sebuah sistem pendidikan secara umum adalah membuat anak-anak disconnected gitu sama even dirinya sendiri gitu, dengan bahasa mungkin kalau Bu Wahya menyeragamkan gitu, semua dibikin sama dan sebagainya. Jadi kalau tadi saya coba menjawab pertanyaannya Mas Wisudo ke Mas Seto, refleksi dari hasil saya membaca artikel ini secara garis besar itu yang saya pikirin dari beberapa hari ini. Mungkin itu kali ya sebagai, nah kan pertanyaannya sekarang bagaimana gitu, how-nya itu yang lebih menarik gitu untuk membantu banyak sekolah meredefinisikan perannya gitu sebagai sekolah. Dan kalau ini sedikit lagi, karena misalnya bicara tentang pembelajaran yang bermakna, yang tadi kita bicara tentang proses pengembangan diri, itu kan belajar untuk kehidupan. Di saat instrumen sekolahnya misalnya pun gitu sudah kemudian siap untuk melakukan itu, dan dengan kondisi pandemi mau nggak mau semuanya akhirnya meriset ulang dan mempertanyakan makna belajar. Terus kemudian yang harus dipikirkan lagi adalah bagaimana society gitu ya, masyarakat juga memaknai ini secara bersama-sama. Kalau perangkat perangkat pendidikannya itu sudah siap tapi society-nya nggak siap, itu akan jadi korslet gitu. Di saat anak-anaknya diajak untuk belajar hal-hal yang bermakna, orang tuanya misalnya di rumah merasa bahwa itu nggak belajar gitu. Untuk mereka belajar itu yaitu
mengerjakan soal gitu. Untuk hal-hal yang kalau bahasa di artikel ini ujungnya tuh harus ada N-nya gitu. Sementara kalau bicara belajar gitu kan nggak ada ujungnya gitu. Makanya di Erudio ini kita menghindar gitu kata-kata yang harusnya digunakan lulus gitu. Nggak ada lulus belajar gitu. Karena itu kan pembelajaran yang berlangsung terus-menerus. Mungkin itu dulu kali ya Mas Wisudo ya sebagai ya pandangan saya melihat artikel ini dan saya coba refleksikan dengan apa yang saya sebagai praktisi tadi lakukan di lapangan gitu. Oke, Mbak Ira. Mungkin langsung aja ke Mas Seto ya. Halo Mas Seto. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya agak bingung ketika mau bicara soal Bildung karena satu konsepnya sangat... Mas Seto suaranya kecil, Mas. Ya, bisa dengar sekarang? Ya. Ya. Ya, jadi saya agak bingung ketika mau bicara soal Bildung karena satu konsepnya agak kompleks dan yang kedua internet saya lemah, jadi saya tidak memiliki kemampuan infrastruktur untuk menjelaskan konsep Bildung secara mendetail. Apalagi setiap kali Zoom suara saya terdengar lemah karena memang infrastruktur IT saya relatif lemah begitu. Tapi sebelum kita bicara soal industri dan sebelum kita bicara soal apa peran pendidikan dalam ranah Bildung yang kemudian banyak digunakan atau diadaptasi oleh negara-negara Eropa Barat, saya ingin sebetulnya kembali ke kajian epistemologi dari konsep Bildung karena menurut saya konsep ini menarik karena sangat European centris begitu ya. Jadi kita harus, tadi Pak Lodi sudah mengatakan bahwa konsepnya itu bermula dari kata build atau dari kata gambar. Nah, apa yang sebetulnya dimaksud oleh gambar di sini adalah sesuatu yang sifatnya tidak hanya tidak hanya sebuah ilustrasi atau tidak hanya sebuah gambar, tapi dia sifatnya menjadi sesuatu yang sangat detail. Oleh karena itu dalam bahasa Jerman terdapat perbedaan kata yang semuanya itu berasal dari kata dasar build. Build itu sebetulnya adalah visualisasi. Tapi Abbildung itu adalah ilustrasi. Jadi kalau Anda melihat slide saya saat ini di sebelah kiri, itu ada gambar detail sebuah bangunan rumah. Nah, itu yang dinamakan Abbildung. Jadi dia bukan hanya build, tapi dia Abbildung. Nah, menariknya Bildung itu sendiri yang merangkum proses Abbildung dan build adalah proses pembentukan. Nah, kalau proses pembentukan itu mencapai tahap-tahap yang hendak ingin dicapai, maka dia dinamakan sebagai Ausbildung atau pencapaian penggambaran secara detail atau pencapaian apa yang sudah digambarkan. Begitu ya. Terjemahannya kemudian Farkoi sendiri mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada terjemahan yang tepat dalam untuk kata Ausbildung, tapi dalam bahasa Inggris kemudian terjemahannya adalah pendidikan. Tapi sebetulnya tidak demikian karena sebetulnya yang terjadi adalah pencapaian apa yang sudah tergambarkan. Oke ya, jadi di sini seharusnya kalangan arsitek yang bicara soal ini. Jadi yang pertama adalah build, mengimajinasikan apa yang mau dibikin, apa yang mau dibentuk. Kalau kita mau bikin rumah kan kita mau mengimajinasikan nih, rumah saya nanti mau bentuknya goa atau bentuknya minimalis atau bentuknya rumah tropis. Itu build. Nah, Abbildung itu desain rumahnya, gambar detail, sketsa detail rumah di mana akan dipasang listrik, di mana tiangnya tebalnya berapa milimeter, mau pakai pipa seperti apa dan seterusnya. Itu Abbildung. Bildung itu adalah proses yang terjadi dalam semua proses mulai dari pembentukan Abbildung sampai proses pembangunan tersebut. Ausbildung adalah proses di mana kemudian pembangunan tersebut secara bertahap dapat tercapai. Nah, ini kemudian Farkoi mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses. Ya. Nah, dari kompleksitas kata build, Abbildung dan Ausbildung ini, ada satu kata lagi yang namanya Vorbild. Vorbild itu adalah panutan kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dia bisa menjadi panutan adalah apabila sebuah rumah itu sudah terbentuk dengan baik, lalu kemudian bisa dikopi oleh orang lain yang ingin membangun rumah.
Nah, itu namanya panutan. Gitu. Nah, seseorang yang berhasil dalam pendidikan, misalnya contohnya Anda semua ini manusia-manusia terpelajar, bisa menjadi forbuild bagi orang lain, bisa menjadi panutan bagi orang lain. Gitu. Nah, proses Ausbildung, proses pembangunan yang sempurna itu tadi, itu dinamakan sebagai kondisi gebildet atau sudah selesai. Jadi ge itu menunjukkan sesuatu yang past tense dan diakhiri dengan akhiran T. Jadi bahwa proses pembangunan tersebut sudah selesai. Kalau dalam bahasa Jawanya saya malah enak menerjemahkan wis rampung. Jadi kalau orang Jawa bilang wis rampung itu adalah sesuatu yang sudah selesai. Gitu. Nah, oleh karena itu sebuah pendidikan memang sebuah proses, tapi dia bukan sebuah proses yang kalau kita lihat di sosiologi kita bisa membandingkan dengan proses yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh Herbert Mead. Jadi dia bukanlah sebuah proses yang sembarangan, tapi dia adalah sebuah proses yang sifatnya meningkatkan kompleksitas secara bertahap. Ya, jadi kembali lagi tadi kan, mulai dari build ke Bildung, lalu ke Ausbildung, sehingga kemudian pada akhirnya dia bisa menjadi forbuild. Jadi yang namanya proses itu adalah proses untuk meningkatkan sesuatu yang tadinya gampang, tadinya mudah, tadinya masih sangat abstrak, gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat detail, begitu. Nah, jadi proses seperti inilah yang kemudian harus dipahami bahwa pendidikan adalah sebuah proses. Oke, prosesnya seperti apa? Bahwa proses itu harus menambah kompleksitas, bahwa hari demi hari si anak ini harus paham yang awalnya hanya perkalian, di ujung-ujungnya dia harus paham kalkulus, gitu kan. Nah, dalam pendidikan musik pun seperti itu, dan saya sebetulnya agak-agak risih dengan Adorno karena Adorno itu sangat anti musik pop gitu ya. Dia kalau di kelas sosiologi budaya saya selalu bilang kalau Adorno itu orangnya paranoia konservatif begitu. Kalau kita lihat dari sejarah musik pop atau musik klasik ya. Musik klasik itu awalnya adalah musik rakyat yang sangat mudah gitu, hanya seruling lalu gitar 4 senar lalu kemudian dimainkan dalam bentuk band kecil lalu kemudian berkembang. Nah, kita bisa lihat pada tahun 1800 atau di akhir 1700 dari musik-musiknya Handel. Musik-musiknya Handel itu menyebalkan. Saya paling sebel kalau dengar musik Handel karena menurut saya sangat gampang, naif begitu ya. Anak umur 7 tahun, makanya anak umur 7 tahun mereka yang mulai belajar main piano atau main biola biasanya belajar Handel. Nah, Handel itu menunjukkan sebuah kompleksitas awal dari musik klasik. Kalau kita kemudian maju 200 tahun kemudian, lalu kita mendengarkan musik Tchaikovsky misalnya, ya, itu menjadi sangat kompleks. Nah, disinilah kemudian yang saya mengatakan bahwa budaya itu adalah skill. Budaya itu bukan sesuatu yang abstrak. Kan kita selalu bilang, life is art gitu ya. Hidup itu adalah keseni atau jadi sesuatu yang tidak bisa dipegang atau di-grabs gitu. Enggak, yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang sangat teknis dan sangat skill. Coba Anda main biola Tchaikovsky tanpa menguasai kemampuan untuk handle pegang lengan biola. Enggak akan berbunyi begitu. Jadi seseorang yang skillnya rendahan, seseorang yang hanya bisa main Handel, tidak akan bisa main Tchaikovsky. Jadi selama 200 tahun, kesenian itu juga mengalami peningkatan kompleksitas. Begitu ya. Jadi pendidikan musik itu pun juga mengalami kompleksitas, sehingga kemudian ketika orang mau belajar kesenian, dia akan mengalami tantangan di mana di akhir semester, hal-hal yang dia pelajari itu akan lebih sulit, gitu kan. Demikian juga dengan musik pop. Kalau kita mendengarkan Beatles, saya juga nggak suka Beatles. Kalau kita dengarkan Beatles, konsep-konsepnya akan jauh lebih mudah daripada Pink Floyd, begitu kan. Nah, disinilah kemudian pada bidang-bidang yang sesuatu yang bisa diukur ya, seperti tadi arsitektur, kesenian. Itu yang dinamakan sebagai pendidikan, Ausbildung dalam konteks Bildung, itu tadi bisa diukur ya, yaitu bahwa pendidikan itu adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi virtuos. Nah, saya nggak tahu itu terjemahan bahasa virtuos itu apa ya? Berkeahlian ya, atau
ya pokoknya ahli berjibaku begitu ya, kayak ninja seperti itu. Nah, itu yang namanya ahli virtuos begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian pada hal-hal yang tidak bisa diukur gitu kan. Nah, menarik bahwa Farcoy bicara bahwa di halaman 21 dia bilang bahwa Bildung is not just a way of knowing, but a way of being. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana ini kita mengukur being? Bagaimana kita bisa mengukur seperti tadi Mbak Monica bilang membangun manusia yang seutuhnya gitu. Itu kan cita-cita manusia Indonesia kan seperti itu kan, membangun manusia yang seutuhnya. Seutuhnya itu seperti apa? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur being? Kenapa kemudian diukur itu menjadi penting? Karena sekali lagi kita harus tahu bahwa pendidikan itu adalah meningkatkan kemampuan kompleksitas untuk membuat seseorang itu menjadi virtuos. Nah, bagaimana cara meningkatkan kompleksitas pendidikan, sesuatu yang sulit diukur. Nah, dalam sosiologi kami mengenalnya dengan cara membuat pengukuran-pengukuran yang kemudian bisa diukur, misalnya kemampuan baca tulis, kemampuan bermain musik, kemampuan untuk berdialog, kemampuan menulis. Kemampuan menulis bisa dilihat dari seberapa banyak kata seseorang yang ia kuasai. Jadi apakah seseorang itu menguasai 10.000 kata, 20.000 kata, 30.000 kata, gitu kan? Seseorang yang menguasai 30.000 kata diharapkan dapat lebih jelas dalam mengekspresikan pikirannya. Kembali lagi, ya kan? Pikiran itu adalah sebuah build, begitu toh. Nah, ketika dia mengekspresikan katanya dengan kemampuan kamus 30.000 katanya tadi, dia menjadi Abbildung. Nah, di sejarah Eropa 200 tahun yang lalu ada konsep yang namanya burger. Nah, burger itu sebetulnya bisa diterjemahkan menjadi warga negara. Jadi ketika di Eropa sendiri memunculkan ide bagaimana caranya supaya kita membuat sebuah pendidikan yang lebih baik atau pembangunan manusia seutuhnya yang lebih baik bagi bangsa kita. Maka mereka mengidentifikasi manusia Jerman itu harus bisa A, B, C, D, E. Manusia Prancis itu harus bisa A, B, C, D, E. Nah, identifikasi inilah yang kemudian dianggap sebagai dalam bahasa Inggrisnya cultivation atau nah itu dia sekali lagi terjemahan bahasa Indonesianya apa ya cultivation itu ya, berbudaya begitu. Ya. Nah, berbudaya itu bukan kemudian bahwa semua orang harus ahli gambar atau ahli main musik, tapi kemudian dia memahami bagaimana kembali lagi ke tesisnya Farcoy menjadi being gitu, menjadi manusia yang yang awas terhadap sekitarnya, yang bisa sebetulnya bermanfaat bagi sesama. Gitu. Nah, tapi masalahnya menjadi being itu tidak mudah. Dia ada satu artikel yang mungkin nanti saya akan share dari Janine Murphy yang menunjukkan bahwa antara tahun 1840 sampai dengan 1870 banyak sekali organisasi-organisasi kampung di Jerman yang membuat protokol untuk menjadikan warganya itu menjadi warga negara yang sahih. Terjemahannya demikian. Jadi mereka menuliskan kampung-kampung kecil di Jerman itu kemudian mereka membuat kelurahan masing-masing. Di kelurahan-kelurahan itu kemudian mereka membuat protokol dan membuat kebijakan-kebijakan. Sebetulnya manusia yang layak hidup itu seperti apa sih gitu? Oh, yang pakaiannya rapi. Rapi itu artinya apa? Dicuci 1 kali sehari. Oke, manusia yang layak hidup itu seperti apa? Yang rapi. Oke, rapi itu seperti apa? Mandi 2 kali sehari. Rambutnya dipotong sekian senti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian ide konsep manusia menjadi being, manusia yang seutuhnya itu menjadi sesuatu yang bisa dipraktekkan dan menjadi lebih detail. Dan ini kemudian proses yang dinamakan sebagai proses Ausbildung. Begitu ya. Nah, kembali lagi ketika memasuki tahun 1900, proses Ausbildung itu menjadi proses yang kemudian sangat terkait pada industri, bahwa seseorang itu harus rapi, harus bisa matematika, harus bisa bahasa, harus bisa ini, harus bisa itu, supaya nanti kalau nilainya bagus di sekolah dia masuk
ke lapangan pekerjaan yang baik dan bisa menghasilkan uang yang banyak, dan kemudian uang itu bisa membayar pajak, yang lalu kemudian pajak itu bisa digunakan oleh negara. Nah, inilah yang kemudian hendak dikritisi oleh Adorno dan teman-temannya, bahwa permasalahan pada formalisasi Ausbildung ini sangat terikat pada konsep industri, sehingga pendidikan tersebut tidak menjadi pendidikan yang membentuk sebuah being, tapi menjadi pendidikan yang membentuk sebuah pekerja. Nah, atau seorang pekerja, tergantung bagaimana Anda melihatnya ya. Nah, Farquhar kemudian di paragraf terakhirnya bahwa sebetulnya yang menarik dari konsep Bildung, dan kita harus kembali ke konsep Bildung pada tahun 1700-an, pada awal 1800, yaitu bagaimana seseorang itu harus dapat dan harus mampu dengan kompleksitas berpikirnya untuk menjadi reflektif. Apa yang kurang dari diri saya, bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya, dan apa yang kurang dari masyarakat, dan bagaimana saya bisa memperbaiki masyarakat saya. Jadi kemampuan reflektif inilah yang kemudian harus diejawantahkan, harus dibuat secara detail begitu ya, sehingga kita kemudian mampu memperbaiki apa yang bisa harus saya perbaiki terhadap diri saya sendiri. Oleh karena itu kalimatnya si Farquhar menurut saya menarik, bahwa dia mengatakan bahwa Bildung itu bukan hanya soal membaca buku yang baik atau mendengarkan musik yang baik, begitu ya. Ya. Tapi juga harus menciptakan kemampuan reflektif, bagaimana kita sebagai manusia yang kompleks bisa kemudian mengkritisi pertama diri kita sendiri, lalu kemudian masyarakat, lalu menciptakan solusinya. Nah, saya akan lompat ke bagian terakhir, bagaimana kenapa kemudian saya bicara dalam konteks Pancasila begitu kan. Karena negara kita dan kita semua sering kalau kita bicara soal pendidikan, kita selalu mengkaitkannya dengan Pancasila. Tapi masalahnya, apalagi sekarang kita mau membuat undang-undang Pancasila, masalahnya ketika kita mau bicara soal Pancasila, kita tidak bisa membuat secara detail, sekali lagi tadi, kembali lagi ke konsep Bildung, apa itu Pancasila, bagaimana menjadi manusia yang Pancasilais begitu ya. Nah, saya akhir-akhir ini kegiatan saya akhir-akhir ini sedang membersihkan kamar mandi karena ibu saya sedang masuk ke sebuah kontrakan di Solo, dan kami mengontrak di sebuah rumah kontrakan, dan rumah kontrakan itu sebetulnya bagus, tapi kamar mandinya seperti Anda lihat di slide saya sangat kotor begitu. Kemudian saya yang berpikir dengan mudahnya, bagaimana mungkin pengontrak sebelumnya membiarkan kamar mandi itu sedemikian kotornya begitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan seharusnya bisa diatur dalam Pancasila gitu ya. Artinya kalau kita mau mengikuti Bildung tadi ya, bagaimana menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, menjaga kebersihan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan? Kalau habis mandi, temboknya dilapi gitu kan. Itu kan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kalau kita kembali pada proses Bildung Jerman tahun tahun 1700, yang mereka lakukan itu hal-hal seperti itu. Jadi ketika mereka membicarakan bagaimana membuat proses warga negara yang baik, bagaimana membuat manusia atau being yang lebih baik, maka mereka menciptakan hal-hal yang bisa diukur, hal-hal yang kemudian bisa diawasi, begitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebetulnya kita bisa mulai. Jadi sebelum kita mau misalkan katakanlah bicara kita mau bicara soal industri. Tapi masalahnya kalau kita mau bicara industri, kita tanya industrinya siapa? Apakah industrinya orang Indonesia, ataukah industrinya orang luar negeri, atau industri siapa? Atau kalau industrinya orang Indonesia, kemudian pertanyaannya apakah orang Indonesia bisa membayangkan industri apa yang mereka butuhkan, industri apa yang hendak mereka bangun? Sebelum kita bicara soal hal-hal yang sangat besar seperti itu, saya akan kembali lagi ke pertanyaan, jangan-jangan mereka-mereka ini tidak tahu bagaimana menjadi orang Indonesia itu sendiri, begitu kan? Atau tidak mampu membuat sebuah Abbildung dari bagaimana membangun manusia Indonesia. Nah, disinilah yang kemudian ideologi-ideologi berhasil masuk. Contohnya adalah akhir-akhir ini, 2 hari terakhir ini kita sangat ramai membicarakan tweet dari Mas Ade Armando yang mengungkit masalah sunnah. Tapi kalau kita lihat contohnya sebagai perbandingan, dalam pendidikan sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi dalam Islam, pendidikannya sangat detail. Apa yang Anda harus lakukan ketika Anda keluar rumah,
langkahlah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kegiatan manusia itu semua diatur dalam hal-hal yang sangat mendetil, begitu ya. Nah, dalam konteks membangun manusia Indonesia seutuhnya, hal seperti inilah yang kemudian menjadi persaingan kita. Bagaimana menciptakan sebuah konsep Bildung dan Abbildung yang sedemikian detail yang mengatur bagaimana manusia ini bisa menjadi being. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memulai hal seperti ini? Kembali lagi kalau Farkoy bilang kita harus reflektif. Apa yang sih yang kurang dari diri saya? Apa sih yang kurang dari lingkungan saya? Yang kemudian harus diejawantahkan menjadi sebuah peta atau cetak biru bagaimana memperbaiki diri sendiri. Demikian. Terima kasih. Oke, Mas Seto. Menarik sekali sekaligus menjadi mengerikan ya. Ada yang mengerikan juga ketika itu menjadi sesuatu yang detail ya. Tapi sebelum ke sana mungkin ada Pak Jimmy ya. Pak Jimmy, halo. Halo Pak Jimmy. Pak Jimmy ada nggak? Ya. Ya, Pak. Halo. Ya, kedengaran? Ya, Pak Jimmy. Ya. Mungkin sebelum nanti masuk ke substansinya, kembali ke artikelnya dulu Pak Jimmy. Pak Jimmy melihat artikel ini gimana? Apa poin-poin penting dari artikel ini dan mengapa kita mesti ngomongin tentang Bildung? Buat saya sih mungkin ada beberapa yang menarik di buku tulisannya siapa namanya ini Farkoy. Dia kalau nggak salah bekerja di National Academy Music gitu di mana di negara Skandinavia ini. Nah, yang menarik tadi Lodi sudah katakan sebenarnya dia melihat Bildung itu di 3 perspektif, itu perspektifnya warisan budaya, dan di situ dia menjelaskan tentang ada Bildung itu mengandung aspek subjektif dan objektif. Itu ada antara proses dan produk tadi. Kemudian ada juga yang mungkin dia melihat pendidikan ini barangkali dia menggunakan metafora sebagai perjalanan. Nah, saya pikir itu menarik. Nah, itu yang dan satu saya hanya menggarisbawahi yang lo dikatakan, tapi itu menarik juga dari hasil bacaan Mas Seto. Dia kan mau mengkritik sebenarnya tentang kecenderungan instrumentalisme sebenarnya. Di salah satu lagi juga artikel dia juga jelas itu menjelaskan tentang membahas tentang instrumentalisme, dan dia bahkan juga mengkritik misalnya yang menjadi seperti nabinya orang-orang yang belajar pendidikan di Amerika sana, Tyler, kadang-kadang Tyler Rational gitu, dia mengkritik itu. Nah, tapi itu yang buat saya agak menarik, tapi itu ada catatan dari Mas Seto tadi tentang instrumentalisme. Nah, itu yang mungkin saya lihat. Tapi kalau boleh sedikit juga garis bawahi apa yang di Mas Seto, memang Bildung itu konsepnya Jerman ya. Jadi biasanya kalau kita baca yang dari bahasa Inggris, mereka bilang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Mau terjemahkan education, keliru. Nah, tapi dengan penjelasan Mas Seto jadi lebih menarik sebenarnya kalau orang-orang yang mau menggunakan Bildung. Karena penjelasannya, uraiannya sangat menarik. Nah, tidak terlihat walaupun Farkoy ini juga mencoba melihat dari segi bahasa, tapi dia tidak melihat dia mencoba untuk melihat dari segi bahasa dia tentu saja, tapi karena kita di Indonesia tentunya harus melihat dari segi bahasa Indonesia, dan itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Seto. Jadi saya menggarisbawahi itu memang dia kecenderungannya untuk dari teks ini ya tentang instrumentalisme. Itu dia dari sini juga diperjelaskan memang dengan ada prosesnya itu memang jadi bisa terbayang bahwa yang pakai konsep Bildung itu ya serumit, tanda kutip, serumit itu sebenarnya pendidikan. Sekompleks itu, ya saya pakai kata kompleks, sekompleks itu sebenarnya pendidikan. Selama ini orang sederhanakan saja pendidikan, baik mereka yang mengkritik atau yang tidak, yang setuju pendidikan sekarang atau tidak, ya terlalu sederhana melihatnya sebenarnya.
Tapi kalau kita melihat dengan konsep Bildung, jadi kita lebih jelas untuk melihat. Lagi-lagi uraian Mas Seto itu terlihat jelas sebenarnya untuk melihat Bildung. Saya pikir teks ini untuk saya katakan ya untuk memperlihatkan kepada kita yang orang tertarik dengan pendidikan, ya pendidikan itu kompleks. Dengan konsep Bildung terlihat sekali lagi kekompleksitasannya, gitu ya kalau misalnya. Dan bahkan, nah dari tadi saya mau utarakan nggak datang, sekarang datang. Nah kalau dari konteks Eropa memang jadi terlihat kali jelas. Mas Seto memperlihatkan misalnya di desa-desa beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana jadi warga yang baik. Nah negara-negara seperti di Eropa kontinental paling tidak itu di banyak negara lain, Eropa lain, misalnya tapi di Prancis itu jelas sudah jelas gitu. Pendidikan itu untuk apa, atau persekolahan mendidik anak itu apa. Nah kaitannya tadi misalnya menarik di garis bawah ya Mas Seto tentang reflektif. Gitu. Atau kalau pakai bahasanya orang Prancis misalnya yang sudah begitu lama pakai René Descartes misalnya, je pense donc je suis katanya. Jadi sudahnya pakainya ya ini, reflektif mereka. Dari kecil sudah reflektif. Dari kecil saja. Paling pengungkapannya bagaimana kalau ditanya? Bagaimana untuk menjadi reflektif? Sederhana saja orang Prancis sebenarnya. Dari umur 3 tahun, 4 tahun sudah ditanya. Dan pertanyaan orang tuanya selalu mengapa? Dibalik lagi oleh si anak itu yang masih 4 tahun, dia akan nanya pada orang lain, mengapa? Sederhana aja untuk reflektif sebenarnya. Dengan kata bertanya, mengapa? Nah, ini saya pikir di Indonesia, lagi-lagi hampir bisa dikatakan hilang, tidak pernah ada. Sehingga kalau saya pribadi menanyakan pada orang yang tua, tuh siapalah dosen, cuma pertanyaan sederhana. Mengapa? Sudah bingung dia. Mengapa harus begitu? Bingung dia. Ya sudah kamu ikutin aja katanya. Ya sudah selesai. Nah, berpikir reflektif ini sederhana itu saya melihat menjalankan berpikir reflektif di tingkat sekolah. Nah itu mungkin Mas Bambang. Terima kasih kepada Mas Seto yang sudah memberi penjelasan dari segi kebahasaan yang sangat-sangat menarik. Karena saya nggak bisa bahasa Jerman ya, nggak bisa menguraikan seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau Pak Jimmy melihat ya, menyambung Mas Seto tadi ya, ketika Bildung tadi, jadi misalnya warga negara yang baik itu kemudian diterjemahkan secara detail. Nah, itu menurut Pak Jimmy gimana? Kalau saya melihat manusia seutuhnya, manusia yang selalu mencari dirinya sendiri, itu kayaknya konsep-konsep yang abstrak yang tidak perlu diterjemahkan lebih detail. Tetapi ya, gimana? Ini dilemanya. Misalnya tadi saya katakan tentang reflektif. Reflektif itu konsep yang sangat konsep mulai dibilang canggih, itu kompleks, rumit. Tetapi bisa diturunkan yang paling sederhana. Saya bilang kata tadi, tadi dengan bertanya mengapa. Nah, saya pikir di tingkat, memang kita harus berpikir kembali, ya. Pada tingkat persekolahan, tadi sudah saya katakan, Bildung memperlihatkan sebenarnya dengan konsep Bildung, memperlihatkan apa yang harus dilakukan di sekolah. Proses, walaupun proses itu ya tidak bisa ujung-ujungnya manusia mesti menjadi manusia seutuhnya, ya nggak ada ceritanya itu, nggak ada ceritanya. Dia harus melihat prosesnya, ada tahap-tahapnya gitu ya, tahap-tahapannya itu yang harus terlihat. Tapi nah, disinilah permainannya dalam pendidikan. Ada kalau mau disebut ada kata seninya, tidak terlihat itu sebagai aturan main yang harus diikuti rigid itu, tetapi sebenarnya harus dilakukan. Itu pandai-pandainya guru, pandai-pandainya sekolah gitu ya. Murid tidak merasa terpaksa bahwa dia harus misalnya bercontoh Mas Seto, paksa dia bawa masuk kelas dia harus membersihkan tempat duduknya. Semua satu anak hampir semua itu tidak dipaksa, tidak terpaksa kelihatannya, tapi jadi tujuan. Jadi bukan salah itu, jadi bagian dari kegiatan di sekolah. Itu detail sebenarnya. Itu yang harus dilakukan. Tanpa seperti itu ya boleh-boleh saja sih. Kan ada. Ini kan mungkin yang disebut proses formasi, proses formasi gitu ya.
perlawanan antara proses formasi versus dilawankan proyek yang free, bebas. Tinggal walaupun yang free menurut saya juga bebas, ada unsur-unsur proses yang tadi, walaupun proses yang tadi agak ketat. Nggak mungkin. Nah, menarik contoh yang dilakukan oleh Mas Seto. Ya nggak mungkin lah orang main Mas Seto sebut Handel. Saya masih yang mirip-mirip lah kayak Handel. Nggak mungkin orang bisa main Bach kalau tekniknya nggak ada. Itu makanya contoh dari seni saya pikir yang agak menarik. Tidak mungkin itu dari kesenian itu tiba-tiba mau melukis seperti Picasso kubisme, ya nggak bisa. Proses Picasso aja sebelum sampai ke kubisme dia banyak sekali gambar-gambar yang tanda kutip kita seperti biasa. Nggak mungkin tiba-tiba orang yang agak canggih itu musiknya ya, tadi Tchaikovsky atau ya saya sih agak canggih, orang nggak ngerti maksudnya gitu ya, misalnya Pierre Boulez, Stockhausen itu di Jerman misalnya, Xenakis misalnya, bagaimana mau dengerinnya? Kalau tanpa bahkan mereka harus bisa matematik. Kalau tidak bisa bikin karya. Nggak bisa mungkin bikin karya kayak Pak Slamet Abdul Syukur melalui Pak Arnold Sudikir sendiri. Saya harus belajar belajar teori kok saya lupa namanya, teori buat anak-anak SD kecil tuh dia masuk di sekolah-sekolah konservatorium anak-anak dia. Saya belajar dulu, saya masuk lagi. Walaupun dia udah tahu, dia pengen tahu bagaimana sih belajarnya. Belajar dari kecil. Nah dari kesenian itu saya pikir itu terlihat model yang detail itu jelas sekali kalau dari kesenian. Ya, dari kesenian itu jelas sekali, mau tari kayak mau musik, yang kalau pernah yang tahu musik kita agak tahu benar ya, nggak tiba-tiba ya bisa main konserto Mozart, ya nggak mungkin ya. Memang kita lihat sih anak-anak kecil di YouTube umur 4-5 tahun sudah jago. Ya ketika kan nggak lihat dia latihan dari awalnya tangga nada C dulu, terus tiba-tiba macam-macam semua. Kan nggak kita lihat. Kita lihat cuma 5 tahun udah jago benar gitu kan. Tapi tahap itu cuman yang kecil itu yang 5 tahun itu cepat kali. Setiap anak punya tahap tersendiri katanya, ritme tersendiri katanya. Itu yang saya lihat. Tapi saya pikir kita harus lihat kembali memang. Detil itu mau tidak mau harus menjadi perhatian kita. Gak bisa tiba-tiba halo. Ya, kira-kira begitu, Mas Bambang. Mas Tito tadi mau motong, silakan Mas Tito. Ya, saya menyambung sedikit dari Pak Jimmy. Sebetulnya kalau kita ingin mencari model pendidikan yang mengadopsi sistem Bildung, tidak perlu susah-susah mencari. Mas itu audionya Mas. Oh ya, sorry. Halo. Ya, menyambung sedikit dari Pak Jimmy. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin mengadopsi atau ingin mempelajari pedagogik Bildung, tidak perlu susah-susah menciptakan sesuatu yang baru, karena sebetulnya template-nya sudah banyak sekali. Nah, salah satu contoh keberhasilan dari pedagogik Bildung itu adalah pendidikan musik Suzuki yang berasal dari Jerman yang mengadopsi sebetulnya sistem pendidikan musik Eropa Barat. Nah, hanya saja Suzuki melakukan percepatan, tapi apa yang diadopsi? Itu nilai-nilai awareness atau nilai-nilai kepekaan indera ya. Nah, di dalam pelajaran musik, terutama kalau dari pengalaman saya, karena saya hanya main biola tapi tidak main piano. Kalau ketika seorang anak belajar main biola, selama 6 bulan pertama, ya tergantung dari bakatnya, tapi hampir hampir setahun dari pertama kali belajar main biola, itu kemudian tidak semerta-merta si anak itu akan main sebuah lagu, tapi si anak itu akan belajar tone. Jadi dia hanya menggesek saja, pam, gitu. Lalu kemudian dia harus mendengarkan. Hal utama yang dia harus pelajari adalah mendengarkan. Apakah false atau tidak false? Apakah tone-nya itu kuat atau tidak kuat? Apakah bisa dipercepat? Apakah bisa diperlambat? Sambil mendengarkan. Ya toh. Jadi kemampuan mendengarkan, kemampuan melihat tangga nada, melihat perubahan. Itu adalah langkah-langkah pertama untuk membangun sebuah skill sehingga seseorang itu menjadi reflektif. Makanya ketika saya masuk rumah kontrakan ibu saya yang kemudian kamar mandinya sangat dekil, itu kemudian saya berpikir, kok bisa orang mandi di sebuah kamar mandi tanpa merasa terganggu bahwa kamar mandinya itu sangat dekil. Itu kan artinya bahwa orang tersebut acuh, begitu kan?
Nah, kalau di bermain musik, hal pertama yang harus bisa dikalahkan adalah keacuhan. Seseorang itu nggak bisa acuh karena dia harus mendengarkan tone-nya. Tone-nya apakah sudah betul atau belum. Nah, bagaimana cara mendengarkan tone? Ya, itu karena ada pengukuran notasi, ada pengukuran frekuensi. Jadi tidak sembarangan bahwa kalau orang Jawa bilang wes penak itu, sudah enak kedengarannya, itu kayaknya nggak false. Nggak bisa begitu. Ada pengukurannya, ada pengukuran frekuensinya. Ya, jadi hal seperti ini yang kemudian membuat seseorang menjadi sangat sensitif terhadap lingkungannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian sepatutnya mulai diajarkan di sekolah-sekolah, karena itu ada sebuah sistem. Itu nggak bisa yang kemudian hanya serahkan pada orang tuanya bagaimana cara orang tuanya mengajari anaknya buang air kecil di di rumah. Nggak mungkin. Karena di Indonesia ada 260 juta penduduk, katakanlah laki perempuan, maka akan terdapat 130 juta kakak. Nggak mungkin kita menyerahkan bagaimana cara anak buang air kecil atau buang air besar kepada 130 juta kakak. Harus sekolah yang melakukan itu, begitu kan? Nah, bagaimana kemudian sekolah mengajarkan hal-hal social awareness seperti ini? Ya, itu sebetulnya bisa kembali lagi. Kalau tadi kita mengambil contoh pendidikan musik, kita bisa kembali lagi bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya meningkatkan indera perasa, meningkatkan kepekaan sosial dan kepekaan pribadi itu mulai diajarkan di sekolah. Terima kasih. Oke, ya Mbak Ira silakan. Ya, saya mau coba menanggapi ya, apa yang tadi di-share, betul sekali gitu ya, melalui kemampuan reflektif itu memang harus dibiasakan bahkan dari awal. Nah, kalau saya mungkin memaknai konsep bidung ini gitu dari yang saya baca saja dan yang tadi dari Pak Seto ya, itu untuk saya sebenarnya kalau tadi Pak Seto bilang nggak usah jauh-jauh kemana, menurut saya memahami dan memaknai landasan filosofi Ki Hajar Dewantoro tuh akan membantu kita untuk memaknai pendidikan atau tujuan pendidikan itu sendiri gitu. Untuk saya gitu, karena beliau bicara tentang kodrat gitu ya, menjaga kodrat anak gitu sampai dan kita sebagai orang dewasa yang kemudian menjaga kodrat itu tetap tumbuh gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang skill yang harus dipelajari kayak tadi tentang musik dan sebagainya, nomor satu bicaranya kan adalah connection anak itu terhadap pengetahuan atau bidang itu yang emang itu yang diminati gitu. Karena pada saat dia connected sama hal tersebut, tanpa harus ada effort yang berkelebihan untuk membuat anak itu bisa terus kemudian untuk berproses dan mencari tahu, curiosity-nya ada, itu akan muncul dari dalam dirinya gitu. Saya juga percaya bahwa memang betul yang tadi disampaikan untuk memperkenalkan seni, memperkenalkan ilmu tadi itu kayak misalnya musik dan sebagainya, ya. Tapi saya juga percaya bahwa anak juga harus dikasih ruang gitu untuk memilih dan terkoneksi dengan hal-hal yang bisa dimaknai dan bisa direfleksikan sebagai bentuk belajar gitu. Jadi kemudian kalau saya menanggapi Pak Seto bahwa sekolah menjadi yang penting untuk menjalankan proses itu, saya kurang setuju gitu ya. Karena sekolah itu jangan dijadikan salah satu tempat untuk anak-anak harus ya udah satu-satunya di situ. Dan ini pembahasan dan perbincangan seperti ini nih sangat relevan sebenarnya untuk orang tua gitu yang saat ini tiba-tiba saja dalam hitungan hari dan bulan merasa harus membuat sekolahnya itu ada di rumah gitu. Dan masalah terbesar dari kekeosan yang terjadi itu adalah pemahaman orang tua secara umum gitu memaknai tujuan belajar gitu. Yang memaksakan anak-anaknya untuk belajar untuk yang difahami referensinya itu menggunakan referensi mereka gitu. Belajar itu untuk sekolah, bukan untuk kehidupan. Nah, di saat kita memaknai bildung itu kan kita belajar untuk kehidupan gitu. Dan sekolah menurut saya bisa jadi kalau memang kita paradigmanya sekolah itu justru bahaya gitu. Apabila sistem persekolahannya masih seperti ini. Karena itu yang jadi masalah sekarang gitu. Bahwa sistem pendidikan dan sistem sekolah kita tidak membantu anak-anak kita berkemampuan berefleksi gitu. Kalau kita bicara mengacu kepada Ki Hajar Dewantoro atau kepada Montessori sebagai inspirator Ki Hajar Dewantoro, ini kan bentuknya pendidikan yang sangat natural gitu. Saya selalu mungkin terbalik dengan Pak Jimmy ya, di saat
memaknai pendidikan itu saya pada saat bicara dengan tatarannya lebih praktikal ya kepada orang tua, saya selalu mengatakan kata-kata ini sangat natural gitu. Memaknai ini nih sangat natural gitu. Apabila kemudian dimasukkan ke hal-hal yang sangat kompleks gitu ya, itu pada saat tataran praktis gitu ya, meskipun landasan-landasan kita memang pada saat kita menjalankannya kita harus memahami gitu ya, tapi pada saat bicara dengan orang pada konteks yang umum, di saat melihat pendidikan itu kompleks, itu akan menakutkan gitu, bahwa wah saya nggak bisa, makanya saya kasih ke sekolah deh, sekolah yang bisa gitu. Nah itu yang justru menurut saya agak bahaya apabila paradigma orang tua atau masyarakat pada umumnya merasa sekolah adalah instrumen satu-satunya yang akan membantu proses memanusiakan anak-anaknya, yang bisa jadi kontraproduktif gitu ya pemahaman itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya share sama ini saya. Oke, mungkin ke ini dulu ya sebelum lebih lanjut ke teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin ada Pak Dendi, ada Pak Surya. Mungkin kita mulai dari mana? Silahkan mungkin Pak Surya dulu. Ada pertanyaan, Mas? Ya, ya ada silakan deh. Ya. Silakan, dipanggil dulu siapa? Halo, Pak Surya, boleh bicara? Surya. Ya. Silahkan Pak Surya memperkenalkan diri dulu. Halo? Oke, cek. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini saya langsung aja, saya dari Malang. Kebetulan juga pengen lihat ini soal building tadi. Nah, ini tadi dari Bu Monica menyatakan bahwa jangan-jangan kita itu kegeeran kalau misalnya sistem pendidikan kita itu melayani industri begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi itu relasi antara pendidikan dan industri itu sendiri. Tadi di chat saya udah tanya terkait dengan itu, bahwa kalau dalam konteks industri itu kan kalau teknologi ANSI itu arahnya ke produksi dan distribusi begitu. Sedangkan untuk pasar itu nggak mungkin kan teknologi yang dilayani begitu. Nah, perspektif ini kan dalam artian teknologi masih menjadi pelayan manusia gitu. Nah, dalam konteks yang seperti ini, building, saya ingin tahu ke Pak Arseto dan juga Bu Monica mungkin, atau sekaligus ke materi yang lain, itu meletakkan posisi pendidikan ada di mana sebenarnya? Kalau tadi hanya sekedar memanusiakan manusia, nah relasi antara teknologi dan manusia hari ini itu seperti apa gitu? Apakah hanya sekedar konsep, refleksi, atau seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Oke, Mas Dendi, Pak Dendi silakan. Mas Eka, Mas. Mas Eka silakan. Silakan Mas Eka. Tidak ada suara dan gambar di HP saya. Halo, Pak Eka. Halo, ya. Ya, silakan Pak Eka. Mas Pak Eka yang sering bicara tentang pendidikan vokasi nih. Silakan Pak Eka. Dengeran ya suara ya, saya? Dengeran. Ya. Ini Pak Lodi ketemu lagi, walau hanya lewat virtual ya. Saya sebetulnya sangat tertarik itu dengan judulnya kan, pendidikan memerdekakan atau memenuhi industri. Ini menarik karena pendidikan yang memerdekakan itu kalau yang selama ini kami pahami ya bersama teman-teman di WTA itu adalah bagaimana memberikan keterampilan pada seseorang agar dia dapat mengoptimalkan potensinya gitu. Jadi keterampilan itu segala macam, keterampilan belajar termasuk di dalamnya, sehingga ketika dia menguasai itu dia merdeka untuk menentukan masa depannya gitu ya. Jadi dia mau jadi kerja di industri kek, dia mau jadi petani kek, dia mau jadi menganggur sekalipun, itu adalah keputusan dirinya gitu. Bukan karena dia cuma sampai tamat SMA tidak bisa bekerja menjadi manajer misalnya. Karena
itu sesuatu yang tidak merdeka gitu, karena kondisi yang memaksa gitu. Jadi ini kaitan dengan apa namanya kita punya peta jalan atau rensernya Kemendikbud ini kan mau memerdekakan, tapi orientasinya pada industri gitu ya. Kalau udah diarahkan ke industri itu namanya udah bukan memerdekakan, itu bukan merdeka namanya gitu ya. Mereka rame-rame orang Indonesia diarahkan gitu. Harusnya itu merupakan pilihan gitu. Nah, kaitannya dengan Bildung tadi itu. Kalau saya memahaminya tadi yang dari Mas Seto itu adalah dia kan gambaran yang utuh gitu ya. Sebuah kalau dia bangunan yang utuh gitu. Mulai dari fondasi sampai atap dan semua yang komponen yang dibutuhkan itu ada lengkap gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita karena pemerintah kita Kemdikbud itu tidak mengerti Bildung itu. Jadi yang ada sekarang ini adalah kita mau membuat rumah itu indah, tapi tidak memulai dari fondasinya gitu. Jadi misalnya terlalu banyak uang dihabiskan untuk SMA, belajar sains segala macam, ikut kompetisi SMP. Sementara di PAUD itu uangnya sedikit sekali gitu ya. Gurunya cuma digaji 200.000 satu bulan gitu. Nah, kalau kita ingin memerdekakan, maka pemerintah itu harus mulai ketika anak itu masih di kandungan itu sudah ditangani dengan baik sehingga anak-anak itu juga bisa memiliki potensinya itu nanti bisa dioptimalkan gitu. Tapi kan kita tidak. Kalau anak pada masa usia dini saja udah kurang gizi ya, itu kan sama dengan begini. Kita misalnya Indonesia ini katakanlah semua siswa ini seperti sebuah kebun anggur gitu. Nah, kita tidak mulai menanganinya dari pembibitannya gitu. Tapi kita pembibitannya dibiarkan saja, lalu nanti berusaha diperbaiki ketika pohon anggur ini sudah mulai tumbuh mau berbuah, disitulah mau ditangani gitu kan. Nah, tidak mungkin hasilnya bisa optimal gitu, karena dari benihnya aja sudah banyak yang rusak ini gitu. Nah, saya melihat itu. Jadi kaitannya antara merdeka dan Bildung tadi, ini yang pemerintah ini harus serius gitu. Kalau mau memang betul menghasilkan yang memerdekakan itu, berilah perhatian lebih mulai dari merawat benih-benih itu. Karena itu tadi yang terkait dengan yang Pak Jimmy bilang, yang soal reflektif, itu kan kita bilang curiosity gitu ya. Itu dibangun dari kemampuan otak yang memang sempurna dari awalnya gitu. Nah, kalau kita ngomong PAUD itu kan bagaimana anak supaya pertumbuhan otak dari 0 sampai 3 atau 4 tahun itu betul-betul sempurna sehingga proses pendidikan itu mudah mengoptimalkannya. Mereka itu diberi apapun bisa meresponnya dengan baik. Tapi kalau itu tidak ditangani dengan baik, maka apapun yang dilakukan sesudah itu tidak akan optimal. Itu yang komentar dari saya, Mas Bambang. Terima kasih. Iya, oke. Di sini ada Mbak Wahya nih, Mbak Wahya. Mungkin bisa komentar. Halo, Mbak Wahya. Ya, halo, ya. Ya, Mbak Wahya ini yang banyak bicara tentang pendidikan yang memerdekakan ya. Silakan Mbak Wahya. Oke, terima kasih. Ini Mbak Ira, Mas Seto. Tadi mendengar paparannya Mas Seto tadi, saya jadi seperti kembali berhadapan dengan Romo Mangun gitu ya. Dulu kami sering diskusi tentang hal-hal itu dan ya mungkin karena Romo juga sekolahnya di Jerman gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan itu sampai Romo Mangun itu menuliskan di tahun 99 itu ya, waktu itu bahwa pendidikan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pendidikan yang dibirokrasikan dan pendidikan yang proses tadi. Dan tadi Mas Seto menjelaskan proses dengan kompleksitas yang bertingkat gitu ya.
Nah, bagaimana pendidikan itu bisa membuat seseorang itu sadar menjadi dirinya sendiri. Nah, ini yang sulit sekali gitu ya di model pendidikan yang terstruktur, model pendidikan yang outputnya ijazah tadi gitu ya, yang sekarang ini lebih diarahkan ke industri sehingga hanya memandang bahwa manusia ini tidak lebih dari alat produksi gitu ya. Nah, ini waktu itu Romo selalu mengatakan bahwa ini mencederai bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah gitu ya. Jadi tidak sesederhana hanya sebagai sekrup, sebagai baut gitu ya, tetapi manusia yang mempunyai tanggung jawab atas penciptaannya. Nah, sehingga menumbuhkan orang yang kritis, yang tadi sesederhana sampai misalnya melihat sesuatu yang tidak beres itu sudah terganggu gitu loh. Nah, bagaimana menciptakan pendidikan yang seperti itu? Nah, ini Romo selalu mengatakan bahwa sekolah bertanya tadi ya, jadi selalu mempertanyakan apa yang ditemui. Dan ini juga saya belajar dengan MH Ainun Najib juga selalu itu ya, meragukan apa yang kutemu gitu ya. Jadi itu bagaimana kita bisa mempertanyakan terus-menerus sehingga itu tadi kompleksitasnya itu semakin berkembang dan kita tahu sebetulnya tanggung jawab kita sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah itu yang seperti apa. Nah, ini tetapi bagaimana dihadapkan dengan pendidikan yang tadi itu yang berjenjang, yang sudah didesain sedemikian rupa, yang istilahnya Romo mohon dibirokrasikan, dan itu selalu identik dengan tujuan-tujuan dari si birokrasi itu sendiri gitu ya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Sehingga tadi kalau ini memerdekakan atau industri itu ya. Nah, ini kemarin kami juga di masa pandemi ini kebetulan suami saya sering live IG dengan beberapa teman-teman yang berjalan di jalan sunyi, baik itu di pembenihan, kemudian serat. Nah, ini sangat luar biasa sebetulnya kita tuh tercabik-cabik gitu ya. Jadi bagaimana kita kehilangan misalnya kayak kain itu aja ya, dimulai dari bagaimana memintal benang, bagaimana mulai dari kapuk itu dipintal menjadi benang, kemudian dirajut menjadi kain, jadi baju, dan itu semua ternyata punya cerita, punya apa. Nah, ini dihadapkan dengan sekarang pabrikasi gitu ya, dipabrikkan, dimasalkan. Nah, ini seolah-olah karya-karya ini jadi hilang gitu ya, karena orang kemudian tidak lagi peka terhadap dirinya, kecukupan itu sejauh mana, dan itu seolah-olah tidak terukur. Padahal sebenarnya cukup itu kita bisa mengukur gitu ya. Uang kita makan aja kalau misalnya kenyang itu seperti apa kan kita bisa mengukurnya. Nah, sehingga muncullah karena industri tadi membuat orang itu menjadi semua serba dimasalkan itu. Nah, ini akan menghilangkan sendi-sendi yang tadinya harus dipelajari tadi gitu ya. Sama juga seperti benih, yang dulu tuh benih itu anti diperjualbelikan. Jadi benih itu ya karena kita memang nggak menciptakan, kita hanya bisa didonasikan, benih itu bisa menjadi lagi kalau ditanam, kemudian dikonsumsi, ditanam lagi, di ini ya. Kemudian sekarang ada rekayasa, ada apa. Nah, ini sebetulnya saat ini kita dihadapkan dengan bagaimana sih sebetulnya pendidikan yang tadi yang menjadi proses seumur hidup dan semacam perjalanan, dan bagaimana kita lebih semacam ritual lah gitu ya. Kalau di Jawa itu ilmu itu kelakone kanthi laku. Nah, jadi bagaimana kemampuan orang merefleksikan diri setiap perkembangan itu tanpa mampu merefleksikan diri sebetulnya kita tidak bisa dikatakan itu belajar gitu ya. Nah, jadi kita sangat jauh ya kalau melihat pemaparan ini tadi, pendidikan sekarang ini, pendidikan kita ini kalau kita mengatakan pendidikan yang memerdekakan ini sangat jauh dari apa yang terjadi gitu ya. Jadi praktek pendidikan yang sekarang kalau dikaitkan dengan pemerdekaan itu masih sangat jauh gitu. Nah, ini bagaimana upaya-upaya itu supaya kita tidak terjebak pada yang instan-instan gitu ya. Dan apalagi sekarang dengan
orang semakin ya belajar sesuatu tuh kayak instan gitu loh. Padahal ternyata seharusnya tuh kita lebih teliti, lebih peka, lebih ya itu tadi misalnya seperti belajar tentang tanaman, tentang serat, tentang apa segala macam itu ada proses-proses yang harus dilalui gitu ya. Nah ini kita kayak kelihatannya tuh mau lompat gitu loh, mau lompat ke sana. Nah kalau kita tilik kembali, ternyata industri kita di negeri kita ini itu bahan bakunya aja masih antara 30-70% itu impor. Saya kayak kain pun sekarang benang itu 60% itu impor gitu ya. Dan apapun itu ya, tempe sampai tempe, tahu aja yang kita konsumsi ini kedelainya juga impor gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita masih gagal gitu loh dalam pemaknaan dari itu tadi kalau kita mau kembali ke yang memerdekakan tadi ya Bildung, bahwa pendidikan itu proses seumur hidup sehingga kita akan peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap kekayaan kita yang seharusnya itu dengan kita Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa menggali kekayaan-kekayaan baik itu budaya maupun kemampuan untuk survive dalam daerahnya masing-masing itu sangat mungkin gitu kalau pendidikan kita tadi seperti yang konsep Bildung tadi. Itu Mas Bambang yang bisa saya sampaikan. Ya. Pertanyaan saya gini, jangan-jangan justru hal-hal yang penting tadi ya, ruang untuk anak menemukan diri, berefleksi secara kritis, ya, peduli pada lingkungannya yang itu mau tidak mau nanti akhirnya terkait dengan ini ya, bagaimana keinginan kita membangun masyarakat demokrasi yang kita inginkan itu jangan-jangan justru nggak ada di ruang sekolah kita. Iya, memang. Ada ruang iya. Ya kan belajar, struktur belajarnya nggak seperti itu. Masuk, kasih pelajaran, selesai, udah nggak ada interaksi yang lebih dalam. Nah itu lalu pertanyaannya ini tugas siapa? Jangan-jangan di sekolah nggak ada, di rumah nggak ada. Lalu anak itu dibiarkan dengan sendirinya menemukan dirinya atau tidak ketemu dengan dirinya sendiri maupun tidak pernah mengada lalu ya, tidak pernah hadir di baik untuk dirinya sendiri atau dalam kolektivitas. Nah ini pertanyaan. Oke, Mas Seto, kembali ke Mas Seto lalu Mbak Ira. Lalu saya pengen dengar juga suara dari teman-teman guru. Halo, silakan Mas Seto. Di unmute dulu, Mas. Ya, menjawab sedikit dari pertanyaannya Pak Bambang. Sebetulnya bukannya tidak ada, tapi saya kira pekerja pendidikan atau para pendidik sekarang mengalami kesulitan dalam mencari, kalau bahasa Jawanya itu bolo, peers begitu ya, teman yang kemudian bisa menciptakan pendidikan yang kritis dan pendidikan yang memerdekakan ini menjadi sebuah sistem. Nah, pertanyaan mengenai sistem dan bagaimana pertanyaan sekolah ini bisa berperan dalam konteks Bildung, itu kita harus kembali ke sejarah Bildung. Yang kemudian saya harus mengatakan kepada khalayak di forum ini bahwa kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan konsep Bildung. Karena yang terjadi, bagaimana sejarah mencatat selama 300 tahun terakhir, konsep Bildung itu pada akhirnya tidak memerdekakan manusia-manusia Eropa. Oke, jadi ide awalnya itu sangat baik, sangat agung dan sangat mulia, yaitu menciptakan sebuah being, jadi membuat sebuah pendidikan yang memanusiakan. Oleh karena itu mereka menganggap kita akan membuat sebuah pendidikan yang berproses, yang prosesnya setiap saat akan menjadi semakin kompleks. Tapi untuk menciptakan sebuah pendidikan yang dapat berproses dan menciptakan sebuah kompleksitas, maka dia harus menjadi sesuatu yang sifatnya detail. Dan kedetilan ini diatur oleh sebuah rezim.
yaitu rezim para ahli. Gitu ya. Oleh karena itu, jangan lupa hampir di semua negara Eropa di awal tahun 900-an mengalami krisis politik di mana kemudian para ahli ini bergabung dengan rezim-rezim fasis yang kemudian mengatur bagaimana seseorang itu harus bertindak. Oleh karena itu, kalau kita melihat kitab KUHP-nya Nazi, itu sudah seperti kitab suci begitu. Semuanya sangat diatur. Bagaimana cara orang mengupil pun diatur begitu. Jadi hal seperti ini yang kemudian harus diperhatikan bahwa Bildung ketika dia bertransformasi menjadi Ausbildung, ya, membangun sesuatu yang berproses dengan tujuan, dan Farquhar sudah menulis itu. Jadi Bildung itu bermasalah ketika menjadi Ausbildung karena Ausbildung itu memiliki hasil sesuatu yang hendak dituju, ya. Nah, ketika Bildung itu menjadi Ausbildung, maka Ausbildung itu tidak memerdekakan. Gitu. Oleh karena itu sampai dengan saat ini sebetulnya kalau saya bilang tidak ada contoh historis apapun yang menunjukkan bahwa sebuah pendidikan itu memerdekakan. Gitu. Nah itu sebetulnya hanya angan-angan. Ayo kita menciptakan pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan seperti apa? Tidak ada contoh historisnya. Semua pendidikan itu hanya dua hal. Satu, membuat orang kemudian menjadi pekerja. Ya. Apakah itu pekerja pemerintahan, pekerja industri, pekerja ilmu, atau pekerja agama. Atau kedua, menjadi orang menjadi gila karena dia belajar filsafat dan belajar teologi. Jadi tidak ada urusannya sama merdeka kan gitu. Tapi kemudian apa yang kemudian kalau kita bicara dalam soal Freire dan beberapa pedagog, apa yang mereka maksud dengan merdeka adalah merdeka bahwa mereka memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri. Ya. Itu yang harus kemudian dipahami. Tapi ini dikatakan juga oleh Ki Hajar. Ya betul, dan itu tidak menjelaskan bahwa kemudian kalau merdeka harus kemudian terlepas dari industri, tidak, tapi dia memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri gitu kan. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika masinis pekerja kereta api di Jerman mengatakan kami hanya mau bekerja 4 jam sehari, mereka demo dan ternyata tidak ada orang yang bisa menggantikan mereka, ya mereka kemudian mendapatkan hak mereka hanya untuk bekerja 4 jam sehari. Begitu kan. Jadi mereka memiliki otoritas terhadap haknya. Tapi bagaimana bisa menjadi diri sendiri kalau dia tidak paham apa yang dia mau? Itu kembali lagi ke masalah kritis kan, kembali lagi ke masalah Bildung. Nah, masalah Bildung itu atau bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang kritis tidak bisa dikembalikan ke individu masing-masing, tapi harus diciptakan oleh sebuah sistem. Oleh karena itu, sekolah dasar itu kalau kita kembali ke pertanyaannya Pak Bambang, sekolah dasar itu adalah isinya adalah orang-orang paling cerdas se-Eropa Barat. Kalau di Eropa Barat susah sekali masuk pendidikan pendidikan usia dini di Jerman itu. Jadi selain nilai SMA-nya harus tinggi, ketika mereka kuliah ujiannya itu berkali-kali. Setelah mereka selesai kuliah, mereka harus menjalani tes yang namanya Staatsexamen. Staatsexamen itu seperti ujian nasional bagaimana menjadi guru. Itu kalau tidak pintar sekali dan praktek ajarnya kemudian dievaluasi tidak berhasil, maka dia tidak berhasil menjadi guru. Menjadi guru SD itu lebih susah daripada menjadi romo kalau di Eropa Barat atau menjadi pastor di Eropa Barat. Nah, jadi oleh karena itu kemudian kembali lagi tadi ke pertanyaannya Pak Eka, bagaimana kaitan antara pendidikan yang memerdekakan dengan industri? Memang kaitannya adalah menciptakan Bildung itu pada akhirnya menciptakan Ausbildung dan pada akhirnya menciptakan masyarakat calon pekerja industri. Tapi dengan catatan dalam konteks kembali lagi dalam konteks kemerdekaan, mereka bisa berhak industri mana yang mau mereka buat, industri mana yang mau mereka bangun, dan di industri mana mereka mau bekerja. Kalau di Indonesia kan tidak masalahnya. Kita tidak memiliki kesempatan karena di dekat rumah saya adanya adalah pabrik Yamaha. Jadi mau tidak mau kalau saya mau bekerja di sebuah industri, ya saya harus belajar jadi montir motor. Tapi kalau misalkan kembali lagi contohnya di Amerika, mau bekerja di bidang apa saja mereka memiliki industrinya gitu kan. Anda mau menciptakan industri sendiri silahkan, kami siapkan kredit mikrokreditnya gitu. Anda mau menciptakan industri sendiri tapi tapi tidak punya pendidikan terus Anda mau masuk sekolah, silahkan kami siapkan sekolah malam ya dan seterusnya. Jadi memang kaitannya bahwa merdeka itu tidak semerta-merta lalu dia terlepas dari industri, tapi dia merdeka bahwa dia menjadi bagian dari industri, tapi dia berhak masih memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri. Terima kasih.
Ya, oke. Sebelum Mbak Ira ya, kembali ke Mbak Ira. Ini kita kaitkan, kita coba baca ya, apa itu visi pendidikan nasional 2035. Di sini disebutkan bahwa visi pendidikan Indonesia 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ah, ini kalau kita kaitkan dengan diskusi kita ya, ini ada bidungnya atau malah tambah bingung lagi. Oke, mungkin Mbak Ira dulu yang lain. Ya. Silakan. Mungkin saya adalah praktisi ya, praktisi langsung di lapangan. Jadi saya memaknai dan memahami ini adalah hal-hal yang memang karena gini, apabila saya menunggu sistem untuk membuat pendidikan itu menjadi bildung gitu ya sampai kapanpun untuk apa gitu. Makanya kalau saya percaya bahwa gerakan dari kita sendiri itu yang sebenarnya dibutuhkan gitu untuk membawa pendidikan ke, kalau tadi konteks memerdekakan, yaitu orang yang bisa punya otonom gitu, orang-orang yang otonom gitu ya. Sehingga kalau saya terus terang konteks sekolah itu menjadi bukan hal yang utama gitu yang harus kita pikirkan bersama-sama gitu untuk membuat pendidikan ini mengarah kepada pendidikan yang memanusiakan atau pendidikan yang membantu anak-anak kita menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena kalau tadi pertanyaan Mas Surya Putra ya, saya coba ini kan ya, tadi saya sebenarnya itu pertanyaan nakal aja gitu, jangan-jangan kita manusia kegeeran gitu ya, karena sebenarnya kalau kita bicara industrinya pun sudah berubah gitu. Sebenarnya yang saya pengen highlight itu di sini adalah gini, hendaknya sekolah atau siapapun ya, pelaku pendidik yang berkontribusi langsung terhadap proses pendidikan ya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, itu harus mempertanyakan ulang gitu. Apabila fungsi dan peran kita itu bukan hanya sebagai gitu feeding atau feeder untuk industri gitu. Apabila industri sudah segitu berubahnya gitu. Dan itu sangat mungkin kalau menurut saya gitu ya. Saya sangat percaya itu gitu. Dan kemudian akhirnya kan tujuan pendidikan yang menurut saya tidak pernah berubah gitu ya, dan bahkan masih sangat relevan dan kondisi bahkan sampai hari ini adalah itu tadi, tujuan belajar atau tujuan pendidikan yang membantu kita untuk memahami tujuan hidup atau kodrat kita gitu, dibalikan ke Ki Hajar Dewantoro gitu. Jadi kan sebenarnya ini yang untuk saya sebagai praktisi di lapangan ini lebih penting untuk kita bahas gitu. Karena sekolah satu hal, satu alat gitu. Tapi yang lebih penting adalah secara umum gitu ya, masyarakatnya dan society-nya khususnya orang tua tuh memahami konsep ini gitu. Kalau nggak percuma. Mau sekolahnya kayak tadi sudah diatur demikian lupa untuk kepentingan itu kan akhirnya jadi kepentingan tertentu. Anak kita serve a purpose of others gitu. Sementara yang harus dibalikan kan adalah anak-anak kita harus terkoneksi dengan dirinya sendiri gitu. Dan pada saat kemudian bicara konsep yang memerdekakan, untuk saya adalah, untuk kami ya, aku memahaminya adalah bukan karena konteks-konteks yang sifatnya terjajah atau bagaimana, itu tadi kita bisa mendefinisikan, kita bisa mendefine diri sendiri. Kita tidak membuat orang lain, bahkan industri mendefinisikan kita gitu. Karena industrinya bergerak. Kalau misalkan saya sebagai wartawan Kompas atau saya sebagai YouTuber gitu, YouTuber tiba-tiba 10 tahun lagi udah nggak ada gitu. We have to define. Kita harus membuat anak-anak kita bisa membuat definisi atas dirinya sendiri gitu. Dan kalau kita rely on school system, ya it has to, semuanya harus balik sebenarnya ke society gitu, ke masyarakat. Makanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini penting sekali gitu ya untuk dimaknai dan difahami. Hanya yang paling dasar, tujuan belajar gitu. Itu aja dulu. Ya. Ini memang ini ya. Persoalannya kan ketika kita bicara pendidikan itu persekolahan, lalu dalam masyarakat modern, masyarakat perkotaan itu justru makin dominan pentingnya gitu. Bahkan di keluarga udah nggak peduli lagi pendidikan anak ya, paling sekilas itu, sekilas sekali, bahkan interaksinya juga sekilas. Jadi kalau masalahnya kalau persekolahan nggak memberikan ruang untuk tadi
berpikir kritis, bersikap kritis, mempertanyakan, menemukan diri sendiri, menemukan dalam relasi dengan orang lain. Lalu di mana? Kalau saya lihat di sekolah-sekolah alternatif itu kelihatan ya, punya ruang yang cukup luas bagi anak-anak untuk itu. Tapi kalau sudah di sekolah formal, sekolah negeri, saya sendiri dulu juga di sekolah formal ya, dari TK sampai perguruan tinggi. Rasa-rasanya saya menemukan diri saya tidak dibantu oleh guru-guru saya. Itu di pelajaran apa? Di luar pelajaran juga nggak ada lagi, kecuali ketika berasrama itu kelihatan betul. Tapi kalau di sekolah yang sekolah tok gitu, kayaknya udah nggak ada. Nah, mungkin ada teman guru yang bisa bicara tentang ini. Halo? Mas itu, Bung Denny ada? Masih ada Bung Denny? Mas, halo? Mbak Lucy mungkin mau bicara. Iya, silakan. Mbak Ateh. Mbak Ateh, lalu Iya. Denny ya, silakan. Makasih Mas Bambang, Pak Jimmy, Ya, Mbak Ateh, silakan. Tom, Mbak Ira, Mbak Wahya. Waduh, baru kenal Mbak Wahya nih. Salam kenal Mbak Wahya. Baru ketemu. Harus diundang itu. Mengagumi sekolah Mbak Wahya. Nah, itu bagus banget ya tadi ya diskusinya ya kayaknya ya. Tapi saya mau memberikan sedikit beberapa catatan kritis terhadap hal ini. Bagus, sebagai yang pernah juga mencicipi pendidikan Prancis. Kalau saya itu memahami pendidikan itu seperti mungkin tadi yang digambarkan oleh Setok juga dalam Bildung ya, bahwa Bildung itu sebenarnya seperti pendampingan gitu. Jadi kan kayak anak kecil baru belajar berdiri gitu ya, lama-lama kan dia kan merangkak dulu, baru kemudian dikit-dikit terus baru dia bisa berdiri. Sebenarnya mungkin kalau nggak ada guru atau nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa bisa juga ya, tapi seperti apa berdirinya kita nggak tahu ya. Tapi buktinya gorila juga bisa mendampingi Tarzan ya sepertinya, jadi Tarzan bisa berdiri juga tuh ya. Jadi saya melihat pendidikan itu adalah masa di mana memang anak butuh pendampingan yang akan menjadikan dia kemudian dapat mandiri, dan kalau tadi bahasanya banyak yang diungkapkan adalah otonom gitu ya. Nah, dan sebenarnya yang mendasar adalah ketika dia itu belajar metode. Jadi secara metodologis diperkenalkan bagaimana ABCDE-nya gitu. Walaupun sebenarnya metode itu juga bisa berkembang gitu ya. Kalau anak itu diberikan kebebasan. Itu mengapa musik misalnya berubah-ubah gitu ya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dan tidak selalu berdasarkan kompleksitasnya, tapi berdasarkan kemampuan seseorang itu untuk membuat metode-metode baru dalam misalnya bermusik gitu kan. Nah gitu. Nah kalau misalnya seperti tadi Seto bilang bahwa tidak ada pendidikan yang memerdekakan, itu juga terlalu berlebihan sih Set sebenarnya. Sebenarnya adalah ya Mbak Wahya itu jagonya membuat anak-anak menjadi merdeka ya. Tapi memang kelemahan Jerman kan karena begitu mekanis ya, jadi dia akhirnya terjebak di situ. Apalagi, nah ini salah satu hal yang jadi catatan buat Seto, karena Seto ini memberi judul dalam makalahnya itu adalah pengejauhan tahan gitu ya. Jadi Bildung dan Pancasila. Nah ini kalau sudah masuk ideologi, masuk ke dalam pendidikan, itu yang membuat menurut saya justru pendidikan itu sendiri mati. Sekarang apa pernah kita membicarakan misalnya Pancasila atau mendiskusikan Pancasila? Pancasila itu kan nggak pernah didiskusikan, sudah ada pakem-pakemnya. Bahkan kalau kita mau mendiskusikan sila pertama, itu seluruh Indonesia udah ribut, gitu kan? Bahkan kalau misalnya kita mau misalnya bertanya aja tentang bagaimana ini hak atau hak warga
kewarganegaraan sebenarnya dari orang-orang yang tidak beragama seperti yang didefinisikan gitu. Dari orang-orang yang ateis atau yang agnostik atau yang beragama dengan bebas gitu. Nah, itu kan sudah ribut seluruh dunia. Jadi kalau pendidikan sudah dimasuki ideologi, maka hancurlah pendidikan. Nah, yang ada masalah pendidikan yang memerdekakan itu memang selama ini masih dalam tataran idea. Atau mungkin boleh dibilang apa ya, utopis. Tapi kalau Erik Orenreich bilang ada tuh real utopia. Jadi sebenarnya kita bisa juga gitu kalau mau gitu ya, merebut, kalau Mas Bambang bilang kan selalu bahasa pendidikan di dalam ruang publik kita gitu. Karena bahasa pendidikan ini semakin lama semakin mati, dimatikan oleh yang namanya sebuah struktur sosial yang memang sudah sangat benar-benar pasar minded gitu. Jadi pendidikan diliberalisasi dengan sangat kacaunya, pendidikan dikapitalisasi dan lain-lain, dikomodifikasi dan lain-lain. Nah, jadi termasuk tadi Mbak Waya bilang birokratisasi pendidikan, wah kacau itu. Di universitas itu dosen itu nggak mengurusi tentang bagaimana dia mengembangkan dirinya untuk jauh lebih kemudian bisa mengembangkan berbagai ide-ide berkaitan dengan pendidikan itu sendiri dan ilmu itu sendiri ya. Jadi makanya kita nggak pernah bisa memproduksi ilmu dengan baik gitu. Tapi kita justru malah ngurusin birokratisasi pendidikan yang kacau balau itu. Nah, terakhir juga saya mau komentarin Mbak Ira tadi ya, berkata tentang sekolah dan industri itu. Kayaknya ya, sepertinya kita nggak bisa deh membeda atau membuat demarkasi antara sekolah dan industri. Yang ada yang terjadi sekarang ini, industri sudah memenetrasi benar-benar yang namanya pendidikan. Sudah menghancurkan dan menghilangkan esensi pendidikan itu sendiri. Nah, terus kalau kita mau berjalan aja terus sendiri gitu, seakan-akan nggak lihat lah dunia luar mau ngapain, pasar mau ngapain gitu, teknologi, kemajuan industri terserahlah mereka. Lalu kita membentuk anak-anak kita supaya menjadi dirinya sendiri, merdeka dan lain-lain. Ketika mereka terjun lagi ke dunia yang seperti itu, rusaklah mereka. Gitu. Pasti mereka banyak juga yang mungkin nanti bunuh diri gitu karena hal itu. Nah, jadi saya lebih setuju yang tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya sama Mbak Ira. Kita benar-benar membuat gerakan dan gerakan itu adalah memang untuk mengembalikan bahasa pendidikan. Jadi kita harus merebut itu, merebut bahasa pendidikan itu di ruang publik sehingga supaya pasar ini ngerem gitu. Karena kalau enggak, dia akan dapat terus itu yang namanya semua kuasa-kuasa dalam ruang publik. Itu Mas Bambang, thank you. Oke, mungkin Denny sudah ada. Halo? Denny masih ada? Bobby, Mas. Denny nggak bisa. Oke, mungkin Ada Bobby mau ngomong? Ya, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Silakan saya Pak Bobby dari Global Islamic School, mengajar SMA di Serpong. Saya mengajar kelas 3 SMA. Jadi kalau tadi kalau saya menanyakan ke anak-anak itu, kamu ingin menjadi apa sih? Kamu ingin kuliah di mana? Mungkin di kelas 10-11 mereka akan bilang belum tahu atau nggak tahu atau nanti belum tahu. Tapi yang penting saya ingin menjadi orang yang kaya raya gitu. Jadi konsumerisme udah sangat masuk di mereka. Tapi dengan ini apakah berarti sekolah gagal untuk mendidik anak-anak untuk mengetahui diri mereka sendiri? Menurut saya tidak juga, karena saya melihat bahwa sekolah adalah one little perfect world, dunia yang kecil yang sempurna, yang dunia ini menggambarkan dunia yang luas yang ada. Bahwa ketika di dunia luar apakah ada norma hukum, di sekolah juga adanya peraturan. Kemudian di luar apakah ada norma sosial, norma bermasyarakat, di sekolah pun ada. Jadi walaupun mungkin guru-gurunya hanya mengajarkan math, sains atau pelajaran biasa, tetapi saya melihatnya bahwa regulasi, aturan, kebiasaan yang ada di sekolah itu membuat anak-anak itu mereka harus menemukan diri mereka sendiri. Bahwa ketika anak-anak itu tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang pintar,
oh berarti tapi dia jago untuk menggambar. Oh berarti dia harus gaul atau harus berinteraksi dengan anak-anak yang jago gambar. Sehingga saya melihatnya bahwa apakah sekolah gagal untuk membuat anak ini mengetahui diri mereka sendiri? Saya bilang tidak juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang belum? Silakan. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Barangkali Pak Jimmy mau ini sebelum kita selesai. Halo Pak Jimmy. Ya. Setelah kita diskusi ini mungkin ya. Soal Jimmy saya boleh ya Mas? Enggak ya. Saya mencoba untuk buat saya ada pertentangan kelihatannya ya, untuk ada yang saya tangkap ya, ada yang tidak percaya dengan sekolah, ada yang percaya dengan sekolah, percaya dalam pengertian sekolah masih bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kalau saya ditanya ambil garis yang mana, ya mungkin karena saya guru, saya ngambil sekolah dengan segala kekurangannya yang ada di sekolah memang. Nah, tapi saya berpikir begini, ada 50 juta murid sekolah. 50 juta sekolah. Kalau tidak kita, pakailah istilah tadi, Mbak Ate, kalau tidak kita melakukan satu gerakan agar 50 juta murid itu bisa berjalan seperti yang seharusnya, taruhlah seharusnya dalam pengertian Bildung dengan segala kritiknya. Ya. Gambar Bildung Mas Seto kan menarik itu, bangunan yang terjadi kemudian turunannya sampai segala turunannya. Nah kalau sekolah kita harapkan untuk memperhatikan itu, saya bilang tidak meniru ya, memperhatikan persoalan itu, kita sudah bisa mengajak 50 juta anak. 50 juta anak ini. Nah, taruhlah sekarang kita mau sekolah anak-anak itu menjadi lebih merdeka dan sebagainya. Tidak bisa tidak, ya harus bisa lewat 50 juta anak itu. Itu satu pilihan yang harus dilakukan orang. Kalau tidak, ya jadinya yang seperti ini. Secara kebetulannya ya tanda kutip. Kayak jadi Mas Bambang, jadi kayak Mbak Monica, jadi kayak saya, jadi kayak Mbak Ateh, jadi kayak Seto yang sampai bisa ke Jerman. Itu cuma segitu orang yang tadi sebut katanya kaum terpelajar. Segitu aja, 50 jutanya kemana? Nggak bisa itu. Kita Pak Jim. Apa? Kenapa? Ya betul Pak. Itu yang harus diberikan. Nah, karena itu mungkin agak menarik. Nah, yang jarang dilakukan di Indonesia, menurut kacamata saya ya, komparasi pendidikan. Ini salah satu membahas Bildung ini dari Eropa sana, Jerman sana, ya kemudian dicobakan di Skandinavia. Ini kita untuk komparasi aja, bukan bandingkan dalam keadaan mengikuti, tapi untuk melihat kira-kira kita bisa belajar dari situ. Nah, itu mereka lakukan itu di sekolah gitu. Sejelek-jeleknya sekolah di Jerman, yang kata Mbak Ate mekanik katanya, saya kira enggak juga sih. Buat saya orang Perancis suruh belajar, kebanyakan belajar sama orang Jermannya. Itu mereka jadi negara seperti sekarang dengan segala kekurangannya, dengan seperti sekarang. Nah, saya pikir saya mau kembalikan, kita harus membermaknakan sekolah. Tidak bisa hanya sekolah yang kemudian lahir orang-orang berdasarkan dirinya sendiri gitu, yang tadi saya sebut orang-orangnya yang karena berdiri sendiri, itu kebetulan saja gitu, itu nggak bisa lagi kita biarkan itu. Udah terlalu lama kita biarkan itu. Nah, mau tidak mau, kita memang, tadi saya bilang, harus melakukan gerakan untuk mengubah sistem. Menarik memang, pemerintah sudahlah pakai mungkin slogan-slogan merdeka dan sebagainya, gitu ya lumayan lah, ya. Daripada tidak, kita bisa mulai dari situ untuk mengingatkan lagi sebenarnya pengertian kemerdekaan yang dimaksud oleh mereka itu kira-kira merujuk ke siapa? Kalau merujuk katanya ke Ki Hajar Dewantara, apa iya sudah merujuk ke Ki Hajar Dewantara? Itu pertanyaan. Kalau belum, ya sama-sama. Jadi saya bilang, saya mau mengatakan
gerakan itu harus mengangkat ya sekuat mungkin mengangkat 50 juta anak murid itu. Kalau tidak, ya saya pakai kata yang agak berlebihan kali ya. Kalau tidak, mubazir itu. Ini mendidik anak 50 juta, mubazir, dan itu sudah mesti di stop. Jadi ya mau nggak mau, sekali lagi baliklah ke sekolah untuk mengangkat sekolah-sekolah. Itu saya kira. Terima kasih. Iya, oke. Waktu kita udah habis nih, sudah 2 jam kita berdiskusi dan memang kita tidak bisa berhenti pada satu kesimpulan, tapi paling tidak bahwa ada tugas yang besar terutama dari persekolahan ya, bagaimana sekolah ini bisa membangun ruang pada anak supaya mereka bisa menemukan diri sendiri, bisa mengembangkan diri, bisa otonom, bisa peduli, tidak cuek pada lingkungan, pada orang lain, bahkan berani membela yang lemah, berani membela yang dibully. Ini keinginan kita membangun itu, tetapi membangun seperti itu kayaknya tidak bisa dilakukan dengan kayak membuat pendidikan kita itu mabuk moral ya, tetapi harus bisa diterjemahkan dalam satu program yang detail bagaimana membantu anak supaya bisa mencapai hal itu. Nah, ini pekerjaan besar kita di beberapa sekolah alternatif, eksperimen-eksperimen kecil saya melihat dan menyaksikan sendiri cukup berhasil, tetapi ini bagaimana bisa diangkat dalam satu gerakan yang lebih luas, khususnya dari bawah, ini merupakan PR kita bersama. Senang sekali bisa diskusi dengan kawan-kawan dan bisa mengajak kawan-kawan untuk membaca dan mendiskusikan satu naskah pedagogik yang jarang didiskusikan di dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu untuk mendiskusikan teks yang lain. Kita cari nanti teksnya yang ada kemungkinan-kemungkinannya, tetapi ada juga sebenarnya yang menarik kalau kita lihat gerakan di Amerika sekarang, itu gerakan untuk membela orang kulit hitam. Ya. Di Amerika ini sejarahnya kan sudah sejak lama dan pendidikan bergulat dengan itu. Nah, itu ada buku yang menarik itu ditulis sejarah tentang sejarah rakyat Amerika, ya, versi rakyat Amerika yang ditulis oleh Howard Zinn. Tetapi yang relevan dengan kita mungkin bukunya Bill Bigelow yang membuat bukunya Zinn itu menjadi program pembelajaran di sekolah. Jadi judulnya kira-kira pedagogi rakyat untuk sejarah rakyat. Tetapi kita komunikasikan lagi mana artikel yang atau teks naskah yang bisa kita ambil untuk mendiskusikan pedagogi. Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan. Kami teman-teman Sekolah Tanpa Batas sangat senang bahwa ini bisa didiskusikan meskipun dalam waktu pendek. Mudah-mudahan topik Bildung bisa kita perdalam lagi, dikaitkan dengan pemikir-pemikir pendidikan Indonesia yang sebenarnya juga masih dipraktekkan sampai saat ini oleh beberapa sekolah. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mas Seto, terima kasih Pak Lodi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.